Inna hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-ayah sadaqaul adzim. Ikhwan billah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi halaqah ya. Ini terkait dengan kejadian baru-baru ini, ya, kejadian baru-baru ini yaitu demo di beberapa bagian di Indonesia, ya. Kalau kita melihat apa yang menjadi latar belakang dari terjadinya demo ini, tidak lain adalah karena satu sebab, ya, yaitu adanya anggapan sebagian besar masyarakat Indonesia ketidakadilan, ya, ketidakadilan terkait dengan masalah kesejahteraan. Hal ini sebagaimana kita pahami bersama, munculnya demo ini dipicu dari kenaikan tunjangan dari anggota Dewan DPR RI ya. Yang mulai dari besaran tunjangannya 3 juta per hari dan sebagainya itu ya. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu hal yang menimpang gitu ya. Jadi antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang didapatkan oleh anggota Dewan ini tidak adil bagi masyarakat. Nah, lalu bagaimana Islam memberikan solusi atas persoalan seperti ini ya? Adanya ketimpangan gaji pemimpin ya dengan apa yang dialami oleh masyarakat kita. Ya. Nah, di dalam Islam sendiri bahwasanya seorang pemimpin ya itu tidak diberikan gaji. Ya. Jadi seorang pemimpin di dalam Islam, ya, seseorang yang diangkat menjadi seorang pemimpin itu tidak diberikan gaji. Kenapa? Ya, karena seorang pemimpin diangkat jadi pemimpin itu dengan akad muahadah, ya, akad perjanjian, bukan akad muamalah, ya, sebagaimana profesi. Jadi pemimpin ya itu adalah bukan jabatan profesi atau pekerjaan. Makanya akadnya bukan akad muamalah. Dan seorang pemimpin tidak diberikan gaji. Ya, jadi tidak ada gaji bagi seorang pemimpin. Ya, ini dalam pandangan Islam. Ya. Di bulan ini ya juga bersamaan dengan momen Maulud ya. Jadi banyak masyarakat kita umat Islam di beberapa daerah ya, bahkan di dunia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga inti dari pembahasan majelis-majelis Maulidan ini ya adalah bagaimana kita bisa ibroh atau mencontoh ya atau mencari suri teladan dari Rasulullah. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita, bagi pengemban dakwah ya, dengan memanfaatkan adanya momen fakta demo ya, adanya kesenjangan kesejahteraan antara pemimpin dan masyarakat ya, ditambah dengan momen Maulid ya, ini menjadi momen bagi kita untuk menyampaikan dakwah ya. Bagaimana Islam torikotan muayanan fil ais memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi umat Islam terkait dengan persoalan khususnya dalam persoalan kesenjangan masalah gaji pimpinan pemimpin dengan kesejahteraannya didapatkan oleh masyarakat ya. Dengan momen Maulid ini, ya banyak orang bersemangat untuk mengibroh atau mencontoh Rasulullah, menteladani Rasulullah. Lalu yang jadi pertanyaan, apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Apa hanya sekedar akhlak beliau, ya perbuatan baik yang beliau contohkan? Ya. Apa hanya sekedar itu? Nah, dengan momen demo tadi, ya gaji pemimpin. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ketika kita mau mengibrah kepada Rasulullah ya kita contoh secara keseluruhan.
khususnya di sini, mau tidak kita mencontoh ya pemimpin dengan gaya yang dicontohkan Rasulullah. Dan salah satunya adalah bahwasanya Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam itu tidak digaji, ya, tidak digaji. Jadi dengan akad muahadah tadi, ya, Rasulullah dan pemimpin umat Islam, pemimpin khalifah-khalifah pengganti Rasulullah itu tidak diberikan gaji, tapi diberikan pengganti namanya. Namanya adalah iwat, pengganti. Ya. Apa iwat itu? Ya, iwat ini adalah biaya biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti ya kebutuhan hidup seorang pemimpin, ya, termasuk biaya orang-orang yang dalam tanggungannya atau keluarganya, biaya nafkah, ya, karena jadi pemimpin tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, maka negara punya kewajiban untuk menggantinya. Iwat ini tadi, ya. Dan iwat di dalam Islam tidak ditentukan sendiri oleh seorang pemimpin, seperti halnya DPR. Ya, kita tahu bahwasanya gaji mereka tentukan sendiri, kan. Ya, jadi gajinya ditentukan sendiri. Mereka membuat aturan, membuat tunjangan, ditentukan sendiri. Nah, sedangkan iwat dalam Islam ini bukan pemimpin yang menentukan sendiri, tapi dikaji, dihitung ya oleh tenaga akuntan independen kalau bahasa kita sekarang. Jadi berapa sih wajarnya ya kebutuhan sehari-hari orang itu pada umumnya berapa? Kebutuhan hidup keluarganya kalau menghidupi anak dan 2 orang istri itu berapa kebutuhannya? Ya. Jadi ini contoh pertama kalau kita mau mencontoh kepada Rasulullah. Jadi seorang pemimpin itu tidak digaji. Terus yang kedua, ya, jadi seorang pemimpin itu karena pemimpin ya itu bukan profesi. Maka ketika seseorang diangkat menjadi seorang pemimpin, maka profesinya harus diletakkan atau berhenti dari pekerjaannya. Makanya tadi dari iwat tadi salah satu komponen biaya iwat itu adalah pengganti nafkah untuk keluarga dan dalam tanggungannya. Maka ketika seseorang diangkat menjadi seorang pemimpin, ya, maka profesinya harus diletakkan. Rasulullah sudah mencontohkan, ya. Rasulullah itu seorang saudagar, pedagang. Kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah pengangguran, salah besar. Ya. Jadi Rasulullah ini adalah seorang pedagang. Beliau adalah pedagang. Ketika beliau diangkat jadi pemimpin umat Islam di Madinah, maka pekerjaan itu beliau tinggalkan. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar ini adalah seorang pedagang ulung juga. Maka ketika beliau menjadi seorang khalifah, ya, profesi ini ditinggalkan. Umar bin Khattab juga seperti itu. Ya. Jadi ketika diangkat jadi seorang pemimpin, sudah diberikan iwat, ya, dikaji oleh seorang apa namanya konsultan penggaji biaya independen, ya, bukan ditentukan sendiri, maka pekerjaannya harus ditinggalkan. Ya. Ini faktor yang penting yang harus kita pahami. Ketika seseorang diangkat menjadi seorang pemimpin, maka profesinya harus ditinggalkan. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Nah, inilah pentingnya. Tadi di samping terkait dengan komponen biaya iwat tadi, ya, kalau dalam kajian sistem pemerintahan sekarang ya, pemerintahan positif saat ini yang ada, gitu ya, seorang pejabat publik yang kemudian masih menjalankan profesinya itu berpotensi menimbulkan apa namanya konflik kepentingan. Ya. Makanya sekarang kalau kita melihat banyak ya orang mencari jabatan politik tujuannya adalah untuk apa? Melancarkan usaha. Ya, ini yang bahaya, gitu. Yang bahaya artinya apa? Dia diperjanjikan tadi dengan akad muahadah adalah untuk melayani, meninggalkan pekerjaannya, tetapi ketika pekerjaan itu tidak dia tinggalkan, maka dia akan memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungannya. Jadi mencari keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Jadi pemimpin juga pengusaha. Akhirnya apa? Jadi presiden, jadi gubernur, tapi punya usaha di mana-mana. Ya. Sehingga apa? Timbul konflik kepentingan. Mendapat kemudahan izin, membuka gerai di mana-mana. Ya.
atau bahkan memanfaatkan jabatannya agar orang anak buahnya bawahnya membeli di tempatnya dia. Ya, ini bahayanya. Ya. Jadi poin kedua tadi, kalau kita mau hibur kepada Rasul, maka ketika kita diangkat jadi seorang pemimpin, maka profesi itu harus ditinggalkan. Karena apa? Tadi sudah diberikan uang pengganti yang disebut iwat tadi. Nah, kalau seseorang diangkat menjadi pemimpin, kemudian diberikan iwat atau uang pengganti, ya, biaya hidupnya dijamin lah, ya, ya. Lalu bagaimana dengan rakyat? Ini pertanyaannya. Bagaimana bentuk keadilan, ya, kesejahteraan bagi rakyat? Apakah rakyat akan mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh seorang pemimpin? Ya. Nah, ini kita kembali, ya, bahwasanya konsep dasar di dalam Islam, ya, ini terkait dengan masalah keimanan, ya, kita mengimani bahwasanya Allahul Mudabbir, Allah itu sang maha pengatur, ya, termasuk di sini berarti ketika kita mengatur tentang distribusi kesejahteraan baik untuk pemimpin dan rakyat, maka kembalikan lagi kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Al imamu ro'in wa mas'ulun an ro'iyati. Al hadis rawahul Bukhari. Ya. Jadi seorang pemimpin itu adalah pelayan. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanannya tersebut. Lah layanan yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada siapa? Ini, ya, yang selama ini banyak orang yang salah kaprah. Kalau seorang khalifah atau imam itu yang dilayani adalah hanya orang Islam. Ini salah. Ya, ketika kita berbicara layanan oleh seorang pemimpin, maka layanan adalah bagi seluruh masyarakat. Ya, tidak memandang suku, bahkan tidak memandang agama. Orang ateis pun ketika dia berada di dalam wilayah, ya, yang dinaungi oleh Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan layanan dari seorang khalifah. Ya. Karena dalam persoalan agama ini berbeda dengan persoalan layanan. Ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya. Kalau terkait dengan masalah layanan kepada masyarakat, ya, ada dua hal yang harus dipenuhi oleh negara. Yang pertama adalah layanan dari aspek memenuhi kebutuhan pribadi warga negara. Bagi masyarakat atau warga negara yang tidak mampu, ya, maka negara wajib memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya. Berapa kebutuhan pokok setiap warga negara? Nah, ini sama dengan iwat tadi, harus dikaji oleh lembaga yang independen, seorang konsultan atau penghitung independen yang menghitung berapa sih kebutuhan layak orang, makan sehari itu 3 kali, kemudian terkait dengan kebutuhan sandangnya, pakaian yang layak bagi seseorang itu berapa, sekali dalam 1 tahun berganti atau bagaimana, ini dikaji, dihitung, sehingga ketemu kebutuhan hidup masyarakat. Ya, kebutuhan dasar hidup masyarakat itu berapa? Ya, di situ negara hadir memberikan, ya, memenuhi kebutuhan pokok dasar pribadi masyarakat, pangan, sandang, dan papannya bagi mereka yang tidak mampu. Ini bedanya Islam dengan sistem yang lainnya. Ya, kalau Islam harus total recovery bahasanya. Jadi harus memenuhi semua apa yang dibutuhkan tadi berdasarkan penilaian dari lembaga independen tadi, berapa yang dibutuhkan. Kalau 1 bulan mereka membutuhkan 3 juta, maka negara wajib hadir memberikan itu. Dan ini beda jauh dengan konsep bantuan sosial atau subsidi. Ya. Kalau subsidi itu angger ngasih itu aja. Ya, bansos. Ya pokoknya disumbang lah katanya. Tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar masyarakat. Kalau di dalam Islam wajib dipenuhi kebutuhan dasarnya secara keseluruhan dan bagi semua yang tidak mampu. Ya. Jadi ini konsep di dalam Islam. Ya. Untuk biaya pemenuhan kebutuhan pokok tadi sama dengan iwat penentuannya. Harus dihitung oleh lembaga yang independen. Bil ma'ruf tentunya. Artinya bil ma'ruf itu ya sesuai dengan kewajaran hidup. Ya. Dihitung dengan cara yang baik. Ya. Jadi tidak apa namanya, tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan pemimpin lah, itu ya. Ya.
Jadi semua biaya anggaran negara harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi ini konsep di dalam Islam yang ditawarkan kepada masyarakat itu ini. Ya. Bagaimana Islam memberi jaminan ya distribusi kekayaan yang berkeadilan. Karena hanya Allah yang memiliki asas keadilan. Ya. Kalau dalam sistem kapitalis semuanya diserahkan kepada konsep pasar kan ya. Ya, konsep pasar antara orang kaya dengan orang yang miskin, ya, yang kaya ya semakin kaya, yang kuat semakin kuat. Lalu bagaimana dengan orang yang lemah dan orang yang miskin? Ya mereka akan semakin tidak terpenuhi kebutuhannya, semakin tertinggal. Ya, karena antara satu orang dengan orang yang lain atau manusia secara pribadi itu ya tidak bisa memikirkan hal kebaikan lah pada prinsipnya. Ya, ketidakadilan itu pasti akan dimiliki oleh manusia. Ya, makanya di dalam konsep Islam itu yang mudabir ini bukan manusia, bukan pemimpin, tapi Allah. Jadi konsep dasar dalam penentuan gaji dan kesejahteraan masyarakat ini Allah yang menentukan. Ya, kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, tadi terkait dengan masalah kesejahteraan bagi masyarakat yang bersifat kebutuhan pribadi. Jadi bagi orang yang tidak mampu, negara wajib hadir untuk menanggung segala kebutuhan mereka. Ya. Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat yang sifatnya umum, ya, yang mencakup keamanan, pendidikan, dan kesehatan, ya, ini wajib didapatkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Ya. Baik yang kaya ataupun yang miskin, ya mereka harus mendapatkan layanan keamanan yang sama. Ya. Jadi tenaga keamanan seperti polisi atau tentara harus menjamin semuanya. Tidak hanya polisi dan tentara itu ngawal hanya orang yang berduit saja. Ya. Tapi rakyat juga harus dijamin. Mereka harus patroli di kampung-kampung juga, Pak, dalam rangka menjamin. Jadi tidak hanya patroli di perumahan mewah atau perumahan anggota dewan saja. Ya. Jadi jaminan keamanan harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Ya, dalam standar yang sama. Terus kemudian jaminan pendidikan pun seperti itu. Negara harus men-take over ya, artinya memenuhi kebutuhan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Ya. Jadi tidak cukup hanya 20%, 30% biaya pendidikan ditanggung pemerintah, selebihnya pribadi tidak. Harus 100%. Ya. Jenjang pendidikan yang standar, ya ini wajib diselenggarakan oleh negara untuk semua warga negara, baik yang kaya atau yang miskin. Pada semua bentuk pendidikan. Ya, artinya pendidikan umum atau pendidikan agama wajib diselenggarakan oleh negara. Dan masyarakat semuanya bebas mendapatkan akses pendidikan. Jadi tidak ada perbedaan lagi, yang miskin nggak bisa berpendidikan tinggi, yang berpendidikan tinggi hanya yang kaya saja tidak. Semuanya dapat akses pendidikan. Begitu juga kesehatan, layanan kesehatan. Semua penyakit yang diderita oleh masyarakat harus ditanggung oleh negara. Nggak seperti konsep jaminan sosial ya, yang istilahnya Wall Street ya, welfare state ya, jaminan sosial dalam sistem kapitalis. Prakteknya di Indonesia di BPJS ya. Hanya ditanggung penyakit yang sifatnya dasar saja. Ya. Hanya penyakit-penyakit tertentu, selebihnya negara nggak bisa jamin, harus biaya sendiri. Gitu. Nah ini tidak di dalam Islam ya, semuanya semua jenis penyakit yang diderita masyarakat ingin mendapatkan pengobatan, apapun jenis penyakitnya harus ditanggung oleh negara dalam layanan sifatnya standar ya. Jadi dalam layanan sifatnya standar bagi semuanya. Jika seseorang ingin layanan yang lebih, nah ini beda lagi. Orang di dalam suatu perumahan ingin punya keamanan yang lebih dari standar umumnya, mau nggak mengangkat satpam, ya maka ini harus mengeluarkan biaya sendiri untuk lingkungan mereka atau untuk rumah mereka sendiri. Ya. Terus kemudian juga seperti itu dalam layanan kesehatan di rumah sakit, layanan umumnya, layanan standar wajarnya bagaimana? Satu kamar, satu orang dengan layanan standarnya ini. Ketika seseorang pingin dirawat di rumah sakit sehari yang seperti tidur di hotel, layanannya seperti tidur di hotel, ya sehari 3 juta misalnya gitu. Nah ini
biaya ini harus dia keluarkan sendiri. Jadi keluar dari standar layanan yang sifatnya umum. Jadi ikhwan bila rahimakumullah, jadi ini konsep terkait dengan masalah gaji dan distribusi kekayaan ya yang di, diberikan oleh negara pemimpin kepada masyarakat ya. Jadi pertama tadi pemimpin di dalam Islam, seseorang yang diangkat jadi seorang pemimpin ini tidak diberikan gaji karena seorang pemimpin diangkat bukan akad muamalah ya, tetapi akad muahadah, perjanjian ya. Jadi perjanjiannya dia wajib untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Makanya kemudian biaya hidupnya, biaya nafkah untuk keluarganya, atau bahkan tunjangan yang dia perlukan sebagai seorang pemimpin apa, komunikasi, bisa juga perumahan dan sebagainya, ya itu diberikan iwat, ya diberikan pengganti, biaya pengganti. Dan sekali lagi dihitung oleh lembaga independen, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, tidak dihitung sendiri, tidak ditentukan sendiri. Ya. Jadi standarnya seorang kepala negara biaya iwatnya berapa? Nah, ini. Terus kemudian seorang gubernur standar iwatnya berapa? Nah, ini yang menghitung adalah lembaga independen tadi. Wali kota, anggota dewan misalnya. Standar biaya iwatnya berapa? Ini dihitung. Ya. Dan berikutnya adalah bahwasanya seorang pemimpin ketika orang itu diangkat jadi pemimpin, maka profesinya harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Ini dicontohkan Rasulullah, dicontohkan oleh Khalifah, Khulafaur Rasyidin dan Khalifah-Khalifah berikutnya. Ketika seseorang diangkat jadi seorang pemimpin, maka profesi aslinya dia harus dia tinggalkan. Supaya tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan konflik. Tidak memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi. Ya. Kalau dalam, tadi saya sampaikan, kalau dalam bahasa orang-orang pemerintahan sekarang namanya konflik kepentingan, coy. Ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi Rasulullah sudah mencontohkan, kalau kita mau ibrah pada Rasulullah, jadi pejabat, ya, maka profesinya harus ditinggalkan. Apapun bentuk profesinya. Karena apa? Dia diberi iwat. Salah satu iwatnya adalah, penggantinya adalah biaya nafkah untuk keluarganya, diganti oleh negara. Ya. Terus kemudian untuk kesejahteraan masyarakat pun juga seperti itu. Jadi masyarakat juga berhak untuk menikmati anggaran negara. Ya. Jadi anggaran negara tidak hanya digunakan untuk kepentingan pejabat negara, untuk pemimpin saja, tetapi juga untuk masyarakat. Ya. Jadi hadis dari Bukhari tadi sudah jelas ya. Al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ya. Jadi seorang ini sudah jelas ya, seorang imam, imam besar. Ini adalah pemimpin, bukan pemimpin ormas, ya, bukan pemimpin partai. Ya. Tapi imam di masjid di sini adalah seorang pemimpin. Ya. Dia punya tugas untuk melayani masyarakat. Maka konsentrasi seorang pemimpin, bagaimana bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Indikatornya tadi ukurannya apa? Ya kesejahteraan masyarakat. Ada enggak masyarakat yang belum, yang sehari tidak makan? Ya. Nah, ini bagi orang yang tidak mampu harus dipenuhi. Ya. Harus dipenuhi. Bagi semuanya. Ya, jadi bukan berarti ini mengambil aturan Islam, kemudian yang berhak untuk dipenuhi kebutuhan pokoknya orang-orang miskin dari Islam, saya tidak. Tapi semua warga negara. Tidak memandang agamanya. Sekalipun dia tidak beragama. Dia sebagai warga negara yang tunduk kepada aturan pemerintah, maka dia wajib diberikan jaminan kebutuhan pribadi, pangan, sandang, dan papan ketika dia tidak mampu. Ya. Ukurannya bagaimana? Nah, ukuran pemenuhan kebutuhan pokok pribadinya bagaimana? Nah, ini sama dengan pemimpin, harus dihitung. Ya. Kalau sekarang kita melihat faktanya, ini mungkin ada dalam penentuan UMR. UMR itu dikaji, dihitung. Tapi standar hidup yang minimal. Standar hidup yang minimal. Padahal seharusnya apa? Kalau dalamnya ya standar hidup yang baik. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau sekarang kan bias standarnya. Orang dikatakan miskin itu kalau ya, kalau pengeluaran seharinya
kurang dari 20.000. Lah ini kan nggak masuk akal. Ya. Jadi BPS mengeluarkan aturan terkait dengan standar itu. Makanya nilai apa namanya kemiskinan ekstrim di Indonesia itu sekarang posisinya turun gitu. Walaupun fakta sebaliknya daya beli masyarakat jatuh. Karena apa? Karena ukurannya yang ngawur tadi. Ya, ya harusnya apa? Standar biaya pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat itu ya dihitung dengan baik. Orang makan sehari itu bergizi, ya 3 kali itu berapa hitungannya. Terus berapa keluarga yang dia tanggung. Kalau dia menanggung satu istri, 2 anak, ini berapa? Nah, ini harus dihitung dengan baik. Ya. Nah, kemudian sebesar itulah nanti yang harus diberikan oleh negara. Jadi tidak ditanggung 2%-nya, 30%-nya saja seperti sekarang. Masa orang bansos dikasih apa namanya biaya hidup itu 1 bulan hanya 150. Bisa bayangkan itu. Untuk apa uang 150? Ya. Ya memang dalam sistem kapitalis ya layanan seminimal mungkin kan itu. Jadi bukan untuk apa namanya mensejahterakan masyarakat, tetapi hanya untuk melip service aja. Oh, kelihatan negara ya. Dan ini menjadi bagian dari solusi sistem kapitalis memang. Hmm. Jadi tidak bisa total recovery bahasanya gitu. Jadi tidak bisa menanggung secara keseluruhan. Tapi supaya kelihatan sistem pemerintahnya itu baik, ya akhirnya diberikanlah hanya sekedar bantuan, hanya sekedar sumbangan atau bahasa kerennya adalah subsidi. Dan ini perlu diingat, ya, pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat itu hak dalam sistem Islam. Ya. Hak artinya apa? Kalau masyarakat kebutuhan pokok dasarnya bagi mereka tidak mampu, tidak dipenuhi oleh negara, maka dia berhak untuk menuntut negara. Ini dalam konsep Islam. Dan ini yang kita tawarkan. Ya. Jadi tadi bisa saya sampaikan di depan. Ini adalah momennya Maulud. Mari ini menjadi alternatif, solusi alternatif bagi persoalan yang ada di tengah umat saat ini. Kita sampaikan kepada masyarakat, kita dakwakan. Ya. Ini loh solusinya. Islam itu memberikan solusi seperti ini. Kalau seandainya mereka tidak mau menerima, ya sudah. Tugas kita adalah untuk menyampaikan. Ya. Jadi Allah sudah punya aturan dalam mengatur seperti apa gaji pemerintahan, seperti apa gaji pemimpin, lalu bagaimana haknya rakyat itu seperti apa. Itu jelas hitungannya. Jadi penggunaan anggaran belanja negara itu harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi ikhwan bila rahimakumullah inilah yang apa namanya menjadi inti dari muhadharah kita kali ini ya. Jadi gaji yang diberikan yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya ini di dalam Islam tidak dikenal istilah gaji ya. Jadi ada dikenalnya adalah iwat ya dengan besaran bukan ditentukan sendiri tetapi dihitung oleh lembaga yang independen bil ma'ruf dengan cara yang baik tidak berlebihan dan juga tidak kurang ya. Dan inilah apa namanya tugas kita bagi seorang hamil dakwah untuk menyampaikan kepada siapa saja ya dengan memanfaatkan momentum maulud atau dengan momentum lainnya kita sampaikan kepada masyarakat inilah solusi alternatif dalam Islam ya. Kalau ingin kebaikan silakan diambil, kalau ingin terus-terusan seperti dalam kondisi yang seperti ini ya silakan ya. Jadi mereka mau menerima atau tidak ya itu bukan tugas atau bukan wewenang kita. Yang penting kita sampaikan apa yang seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk kita pilih dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, antum bila rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa disampaikan kepada jamaahnya masing-masing, ya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, harap untuk diteruskan ke jamaahnya masing-masing, ya ke binaannya di tempat masing-masing untuk memahami terkait dengan konsep gaji bagi seorang pemimpin dan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, untuk pertemuan kita di malam hari ini, mari kita akhiri sama-sama dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.